Selama berabad-abad, Freemasonry telah menjadi topik diskusi yang penuh kontroversi. Banyak orang menuduh organisasi ini terlibat dalam berbagai kejahatan dan konspirasi, sementara para Mason sendiri memilih untuk tetap diam dan menampilkan diri sebagai klub sosial biasa. Namun, di balik tirai kerahasiaan itu, terdapat filsafat dan pengaruh yang jauh lebih dalam. Video ini akan mengupas sisi gelap pemikiran Masonik, menelusuri akar sejarahnya, serta mengungkap pengaruh besar mereka terhadap peradaban dunia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami apa sebenarnya Freemasonry dan mengapa organisasi ini begitu menarik perhatian banyak pihak. Pengaruh utama yang menyatukan para Mason adalah filsafat mereka, yang dapat dideskripsikan sebagai materialisme dan humanisme sekuler. Masonry bukan sekadar organisasi sosial, melainkan sebuah aliran pemikiran yang berakar pada anggapan-anggapan keliru dan teori yang cacat. Kritik terhadap Masonry penting bukan hanya untuk non-Mason, tetapi juga bagi para Mason sendiri agar memahami kebenaran di balik tradisi mereka. Setiap orang memang bebas memilih keyakinan, namun penting juga bagi masyarakat untuk mengkritisi dan mengungkap kekeliruan yang tersembunyi di balik simbol dan ritual Masonik. Dalam membahas Masonry, penting untuk menegaskan bahwa kritik terhadap pengaruh Yahudi dalam sejarah Masonry tidak berkaitan dengan antisemitisme. Al-Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk memperlakukan Yahudi dan Nasrani dengan adil. Namun, mengkritisi keyakinan dan praktik yang salah adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Buku ini juga menelusuri sejarah Yahudi dan mengkritisi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pengaruh mereka dalam perkembangan Masonry tanpa mengabaikan hak mereka untuk hidup sesuai keyakinan masing-masing. Banyak ahli sejarah meyakini bahwa akar Freemasonry dapat ditelusuri hingga Perang Salib. Walaupun Masonry baru diakui secara resmi di Inggris pada abad ke-18, jejaknya sudah ada sejak abad ke-12 melalui ordo tentara salib yang dikenal sebagai Ksatria Templar. Para Templar inilah yang menjadi cikal bakal Masonry modern. Mereka bukan hanya sekadar tentara, tetapi juga pelopor sistem keuangan dan perbankan, serta membawa pengaruh besar dalam sejarah Eropa dan Timur Tengah. Walaupun Perang Salib sering dianggap sebagai ekspedisi keagamaan, pada dasarnya tujuan utamanya adalah keuntungan materi. Eropa saat itu dilanda kemiskinan, sementara kekayaan bangsa Timur, khususnya Muslim di Timur Tengah, sangat menarik perhatian. Para pejuang salib tidak segan melakukan kekejaman demi meraih harta dan kekuasaan. Bahkan kota-kota Kristen seperti Konstantinopel pun menjadi korban penjarahan demi memenuhi ambisi duniawi mereka. Setelah perjalanan panjang dan penuh kekerasan, para pejuang salib akhirnya merebut Yerusalem pada tahun 1099. Mereka melakukan pembantaian massal terhadap Muslim dan Yahudi di kota itu. Dalam waktu 2 hari, sekitar 40.000 Muslim dibunuh dengan cara yang sangat biadab. Kota Yerusalem kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin, menandai babak baru dalam sejarah konflik antara Barat dan Timur. Untuk mempertahankan kekuasaan di Timur Tengah, para pejuang salib membentuk ordo-ordo militer, salah satunya adalah Ordo Templar. Didirikan pada tahun 1118 oleh 2 ksatria Prancis, ordo ini berkembang pesat dan menjadi sangat kaya. Mereka mengontrol para peziarah Kristen ke Palestina dan memperkenalkan sistem cek dan kredit yang menyerupai perbankan modern. Namun, kekayaan dan kekuatan mereka menimbulkan kecurigaan di kalangan penguasa Eropa. Ordo Templar tidak hanya menjadi kekuatan militer, tetapi juga mengalami transformasi spiritual dan ideologis. Mereka mulai mengadopsi doktrin-doktrin mistik yang asing dari Yerusalem, bahkan dituduh melakukan ritus-ritus aneh dan menyimpang dari iman Kristen. Kekuasaan politik dan kekayaan mereka akhirnya membuat Raja Prancis dan Paus Clement V memutuskan untuk membubarkan ordo ini pada tahun 1307. Setelah pembubaran resmi, banyak anggota Templar melarikan diri dan berlindung di Skotlandia, satu-satunya kerajaan Eropa yang tidak tunduk pada gereja Katolik saat itu. Di sana, mereka menyusup ke dalam gilda tukang batu yang kemudian dikenal sebagai Loge Masonic. Dari sinilah tradisi dan filsafat Templar diteruskan ke dalam Freemasonry modern, terutama melalui ritus Scot. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Ordo Templar tidak benar-benar musnah, melainkan bertransformasi menjadi Freemasonry.
Banyak majalah Masonik sendiri mengakui hubungan erat antara Templar dan Masonry, baik dari segi ritual maupun filosofi. Nama-nama dan gelar dalam ritus Scot pun diambil dari tradisi Templar, menandakan kesinambungan yang kuat antara kedua organisasi ini. Kapel Rosslyn di Skotlandia menjadi simbol nyata dari perpaduan antara Templar dan Masonry. Kapel ini dibangun oleh Sir William St. Clair, seorang bangsawan Skotlandia yang juga imam besar Templar. Dekorasi kapel penuh dengan simbol-simbol pagan, Mesir, Yahudi dan Masonik, menandakan pengaruh kuat filsafat dan tradisi rahasia yang diwariskan dari Templar ke Masonry. Menurut beberapa penulis Mason, para Templar melakukan penggalian intensif di bawah reruntuhan kuil Sulaiman di Yerusalem. Tujuan mereka bukan sekadar melindungi peziarah, melainkan mencari naskah dan peninggalan rahasia yang berisi tradisi mistik Yahudi dan Mesir kuno. Penemuan inilah yang diduga kuat mengubah cara pandang dan doktrin para Templar yang kemudian diwariskan ke Masonry. Banyak peneliti meyakini bahwa doktrin yang memengaruhi Templar di Yerusalem adalah Kabalah, cabang mistik Yahudi yang sebenarnya berakar pada tradisi pagan Mesir dan Mesopotamia. Kabalah dikenal sebagai sistem esoterik yang penuh dengan praktik sihir dan simbolisme dan menjadi pondasi bagi berbagai upacara rahasia yang kemudian diadopsi oleh Masonry. Kabalah sering digambarkan sebagai racun halus yang menyusupi agama Yahudi. Doktrinnya sangat erat dengan ilmu sihir dan praktik-praktik esoterik yang telah ada jauh sebelum Taurat diturunkan. Banyak rabi dan non-Yahudi yang mempelajari Kabalah diyakini memiliki kekuatan gaib dan pengaruhnya menyebar luas ke Eropa melalui aliran-aliran esoterik dan alkimia. Penelusuran sejarah menunjukkan bahwa Kabalah berasal dari tradisi Mesir kuno. Para pemimpin Bani Israel yang hidup di Mesir membawa tradisi ini secara lisan dari generasi ke generasi. Kabalah kemudian menjadi jembatan bagi masuknya praktik sihir dan kepercayaan pagan ke dalam agama Yahudi yang pada akhirnya memengaruhi doktrin Masonry. Mesir kuno dikenal sebagai peradaban yang penuh dengan penindasan dan praktik sihir. Para pendeta Mesir yang disebut dalam Al-Quran sebagai ahli sihir memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Fir'aun. Mereka mempraktikkan ilmu sihir, astronomi, matematika, dan geometri yang kemudian diwariskan ke dalam tradisi Kabalah dan Masonry. Bangsa Mesir kuno meyakini bahwa materi selalu ada dan dunia bermula dari keteraturan yang muncul dari kekacauan. Pandangan ini sangat mirip dengan teori materialisme modern, seperti teori evolusi dan chaos. Filsafat ini kemudian diwariskan ke dalam Kabalah dan Masonry, menjadi dasar pemikiran ateistis dan sekuler di masa kini. Rantai pengaruh antara Kabalah, Templar, dan Masonry membentuk dasar dari supremasi filsafat materialis dan humanis hingga masa kini. Filsafat para pendeta Mesir kuno tidak terkubur bersama peradaban mereka, melainkan diteruskan melalui Kabalah dan Templar, lalu diwariskan ke Masonry yang kini berpengaruh di seluruh dunia. Kabalah tidak hanya sekadar cabang mistik Yahudi, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi doktrin pagan dan sihir ke dalam agama Yahudi. Dalam sejarahnya, Bani Israel yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa pun sempat terpengaruh oleh praktik penyembahan berhala bangsa Mesir, seperti kisah anak sapi emas yang disebutkan dalam Al-Quran. Kecenderungan Bani Israel untuk menyembah anak sapi emas merupakan bukti kuat pengaruh agama pagan Mesir terhadap mereka. Patung anak sapi emas yang mereka buat adalah tiruan dari berhala Mesir, Hathor dan Apis, yang merupakan simbol penyembahan matahari. Pengaruh ini terus berlanjut dan menjadi bagian dari doktrin Kabalah. Setelah Musa wafat, sebagian Bani Israel semakin jauh dari ajaran Tauhid dan mulai mengadopsi praktik sihir dan doktrin esoterik dari Mesir kuno. Kabalah menjadi sistem yang memungkinkan doktrin pagan dan sihir masuk ke dalam agama Yahudi, bahkan bertentangan dengan ajaran Taurat yang asli. Kabalah menawarkan teori penciptaan yang sangat berbeda dengan ajaran agama-agama ketuhanan. Menurut Kabalah, alam semesta terbentuk dari lingkaran-lingkaran atau orbit yang disebut Sephiroth, yang berjumlah 32.
Teori ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan astrologis kuno dan bertentangan dengan konsep penciptaan dalam Taurat dan Al-Quran. Dalam perjalanan sejarah, sebagian kaum Yahudi mengubah Taurat dengan memasukkan elemen-elemen pagan dan doktrin sihir dari luar. Hal ini diakui sendiri dalam kitab-kitab mereka, seperti Nehemia, yang menceritakan penyesalan atas dosa-dosa dan penyimpangan dari hukum Tuhan. Kabalah menjadi pintu masuk utama bagi pengaruh luar ini. Kabalah tidak hanya membawa doktrin sihir, tetapi juga menanamkan gagasan humanisme, yaitu menganggap manusia sebagai makhluk agung yang tidak diciptakan dan telah ada sejak awal. Humanisme ini kemudian berkembang di Eropa, terutama melalui pengaruh Templar dan Masonry, dan menjadi dasar pemikiran sekuler modern. Humanisme modern menolak keberadaan Tuhan dan menempatkan manusia sebagai pusat segala nilai. Manifesto Humanis yang diterbitkan pada abad ke-20 secara tegas menyatakan bahwa alam semesta tidak diciptakan, manusia adalah hasil proses alam, dan tidak ada jiwa abadi. Filsafat ini menjadi dasar bagi ateisme dan sekularisme yang berkembang pesat di dunia barat. Walaupun humanisme menjanjikan kebahagiaan dan perdamaian, sejarah membuktikan sebaliknya. Perang Dunia II, komunisme, dan berbagai rezim sekuler justru membawa penderitaan dan kekejaman luar biasa. Bahkan dalam psikologi, keyakinan agama terbukti lebih membawa kebahagiaan dan kesehatan mental dibandingkan ateisme yang dianut oleh kaum humanis. Pada masa Renaissance, pengaruh Kabalah dan humanisme mulai menyebar luas di Eropa. Banyak filsuf dan pemikir humanis terinspirasi oleh doktrin Kabalah dan tradisi Mesir kuno. Mereka membentuk jaringan rahasia yang berupaya menggantikan budaya Katolik dengan budaya baru yang berakar pada Kabalah dan humanisme. Freemasonry menjadi bentuk terorganisasi dari humanism dengan tujuan utama membangun tatanan dunia sekuler dan menyingkirkan agama-agama monoteistik. Mereka menyebarkan filosofi humanis melalui pendidikan, media, seni, dan berbagai organisasi sosial, serta memanfaatkan simbolisme dan ritual untuk memperkuat pengaruhnya. Kaum Mason mengklaim bahwa moralitas dapat dibangun tanpa agama, cukup dengan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa masyarakat tanpa disiplin moral agama justru cenderung pada kekacauan dan konflik, seperti yang terjadi pada Revolusi Prancis dan rezim komunis. Revolusi Prancis menjadi contoh nyata bagaimana cita-cita moral Masonic, seperti kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan, justru berujung pada kekerasan dan pembantaian massal. Ratusan ribu orang menjadi korban, termasuk para pemimpin revolusi sendiri. Ini menunjukkan kegagalan moralitas humanis tanpa landasan agama. Di era modern, Masonry sering terlibat dalam skandal keuangan dan kriminal, seperti skandal Lodge P2 di Italia dan Lodge Timur Raya di Prancis. Hubungan erat dengan mafia, penyelundupan, dan korupsi membuktikan bahwa moralitas humanis yang mereka gaungkan hanyalah kepura-puraan untuk menutupi ambisi kekuasaan dan kekayaan. Tujuan utama Masonry adalah membangun dunia humanis yang sepenuhnya sekuler, menyingkirkan agama dari kehidupan masyarakat. Mereka menggunakan propaganda sains dan logika untuk mendiskreditkan agama dan menanamkan filosofi materialis dan humanis ke seluruh penjuru dunia. Salah satu sarana utama propaganda Masonry adalah teori evolusi Darwin. Mereka berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kehidupan dan alam semesta tidak diciptakan, melainkan hasil proses alamiah semata. Teori ini menjadi alat untuk menyingkirkan kepercayaan kepada Tuhan dan memperkuat filosofi materialis. Filsafat materialis yang dipegang Masonry berakar pada kepercayaan Mesir kuno bahwa materi adalah kekal dan tidak diciptakan. Pandangan ini kemudian diadopsi oleh Kabalah, Hermetisisme Yunani, dan akhirnya menjadi dasar pemikiran Masonry modern yang menolak keberadaan Tuhan sebagai pencipta. Hermetisisme, yang berasal dari dewa Mesir kuno Thoth, Hermes, dalam mitologi Yunani, menjadi salah satu sumber utama filosofi Masonry. Banyak pemikir Yunani dan Romawi mengadopsi sistem ini, yang kemudian diwariskan ke dalam ritus dan simbol Masonik hingga saat ini.
Masonry modern adalah representasi dari masyarakat rahasia yang telah ada sejak peradaban pagan kuno. Mereka bertahan hidup dengan menyamarkan diri dalam bentuk organisasi sosial dan ritual, namun tetap setia pada simbolisme dan cita-cita kuno yang diwariskan dari Mesir, Yunani, dan Romawi. Tulisan-tulisan Masonik sering memuji peradaban Mesir kuno, terutama kuil-kuil dan sistem pengetahuan mereka. Kota-kota seperti Heliopolis dan Memphis dianggap sebagai sumber pengetahuan dan sains yang disebut kaum Mason sebagai cahaya agung. Kaum Mason tidak hanya memuji peradaban Mesir, tetapi juga para Fir'aun yang memerintah dengan sistem tanpa Tuhan. Mereka menganggap tugas utama Fir'aun adalah mencari cahaya, yang juga menjadi tujuan utama dalam filosofi Masonik. Simbol-simbol Mesir kuno, seperti piramid, Sphinx, dan hieroglif, banyak ditemukan di loge Masonik. Simbolisme ini digunakan untuk mengungkapkan makna sejati filosofi Masonik kepada para anggotanya, yang dipelajari secara bertahap melalui 33 tingkat hierarki Masonik. Masonry menggunakan alegori dan simbolisme untuk menyampaikan gagasan dan cita-cita mereka. Kisah-kisah dan legenda yang digunakan Masonry merentang jauh ke masa prasejarah, menandakan panjangnya usia dan kekayaan sumber simbol-simbol mereka. Piramid dan Sphinx bukan hanya simbol Mesir kuno, tetapi juga ikon penting dalam Masonry. Banyak loge Masonik di seluruh dunia menggunakan gambar piramid dan Sphinx sebagai lambang pengetahuan rahasia dan kekuatan spiritual yang diwariskan dari peradaban kuno. Kuil Memphis di Mesir kuno dianggap sebagai tempat latihan dan inisiasi bagi para pencari pengetahuan. Banyak tokoh besar seperti Pythagoras, Plato, dan Cicero disebut pernah diinisiasi ke dalam Masonry di kota-kota ini, menandakan hubungan erat antara tradisi kuno dan Masonry modern. Pada beberapa loge Masonik, gambar Fir'aun ditempatkan di depan altar sebagai simbol kekuasaan dan pencarian cahaya. Ini menegaskan bahwa Masonry mengadopsi banyak elemen dari sistem kepercayaan dan simbolisme Mesir kuno. Freemasonry bukan sekadar organisasi rahasia, melainkan pewaris tradisi dan filsafat kuno yang telah membentuk sejarah dunia. Dari Mesir kuno, Kabalah, Templar, hingga Masonry modern, pengaruh mereka terus berkembang dan membentuk tatanan sosial, politik, dan budaya global. Memahami sisi gelap dan akar pemikiran Masonik membantu kita melihat dunia dengan kesadaran yang lebih kritis dan mendalam. Setelah menelusuri sejarah panjang dan pengaruh Freemasonry, kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap pengaruh tersembunyi yang membentuk pola pikir dan budaya masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih dalam, kita dapat menilai berbagai peristiwa dan ideologi dengan lebih objektif, serta menjaga nilai-nilai spiritual dan moral yang sejati.